Skala utamanya adalah 9,00 mm. Dari mana angka 9 itu didapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel BTR Teknik. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi ilmu tentang cara membaca jangka sorong. Seperti yang sudah disampaikan pada materi sebelumnya, bahwa jangka sorong merupakan alat ukur mekanik di mana dalam penggunaannya adalah dengan menggeser rahang pengukurannya sampai menyentuh bidang permukaan benda kerja. Pada jangka sorong terdapat dua skala. Pertama, skala utama. Kedua, skala geser atau skala nonius. Berikut ini, jenis-jenis jangka sorong. 1. Jangka sorong manual atau vernier caliper. Jenis jangka sorong ini punya dua skala, yakni skala pertama yang berada pada rahang tetap dan skala nonius atau vernier yang berada pada rahang geser. Jangka sorong ini memiliki tingkat ketelitian 0,02 mm, 0,05 mm dan 1/128 inci setiap garisnya. 2. Jangka sorong analog, atau dial caliper. Pada umumnya jangka sorong ini karakteristiknya mirip dengan jangka sorong manual, hanya saja untuk skala geser atau skala noniusnya berbentuk analog atau jarum jam, sehingga akan memudahkan dalam membaca skala noniusnya. Tingkat ketelitian pada jangka sorong ini adalah 0,01 mm setiap garisnya. 3. Jangka sorong digital atau digital caliper. Jangka sorong ini berbentuk layar digital, memiliki fungsi yang sama dengan jangka sorong analog. Alat ukur berupa digital ini punya bentuk yang sama dengan jangka sorong manual. Bedanya, untuk skala noniusnya berbentuk layar digital, di mana hasil pengukurannya langsung terbaca pada layar tersebut, sehingga penggunaannya jauh lebih mudah dari dua jenis jangka sorong lainnya. Tingkat ketelitian jangka sorong ini mencapai 0,01 mm setiap garisnya. 4. Jangka sorong alur dalam atau inside groove caliper. Rahangnya yang berbentuk lebih panjang dari rahang jangka sorong manual. Kegunaan jangka sorong ini adalah untuk mengukur diameter dalam suatu tabung yang memiliki bentuk berlekuk-lekuk seperti toples dan botol. Mari kita mencoba melakukan pengukuran menggunakan jangka sorong manual. Sebelum jangka sorong digunakan, periksa dan bersihkan terlebih dahulu jangka sorong dari debu dan kotoran supaya hasil pemeriksaannya lebih akurat. Kemudian kalibrasikan jangka sorong, pastikan angka 0 pada skala utama dan skala geser sejajar. Jika tidak sejajar, sebaiknya lempar saja jangka sorong kalian dan ganti yang baru. Kemudian bersihkan benda kerja yang akan diukur. Mari kita mulai. Sebelum dimulai, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalakan icon loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya, dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Untuk melakukan pengukuran, geser rahang ukur sampai menyentuh permukaan benda kerja, kemudian lakukan penguncian supaya rahang geser tidak bergerak. Kemudian baca hasil pengukurannya. Skala utamanya adalah 9,00 mm. Dari mana angka 9 itu didapat? Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka nilainya adalah 9,00 mm. Kenapa tidak 10? Karena garis angka 0 pada skala geser belum melewati garis ke-10. Kemudian nilai skala verniernya adalah 0,95 mm. Dari mana angka 0,95 mm itu didapat? Karena, garis yang paling sejajar dengan garis skala utama adalah garis 0,95 mm.
yaitu dari nilai setiap garisnya 0,05 mm, mari kita hitung bersama, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,65, 0,70, 0,75, 0,80, 0,85, 0,90, 0,95, maka nilainya adalah 0,95 mm. Jadi, hasil akhirnya adalah skala utama 9,00 mm plus skala Vernier 0,95 mm, maka hasil akhirnya adalah 9,95 mm. Jadi bagaimana teman-teman, apakah sudah paham? Kalau sudah, mari kita mencoba lagi. Berapakah hasil pengukurannya? Silahkan tulis hasilnya di kolom komentar. Sampai di sini dulu materi tentang jangka sorong, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.